Pernah dengar kisah Ragen Boncel nggak? Belum pernah sama sekali. Pernah dengar kisah Ragen Boncel nggak? Ragen Boncel. Ragen Boncel. Belum, Pak. Belum pernah. Nah, mungkin Kang Ade bisa diceritakan tentang kisah Ragen Boncel yang dulu disampaikan oleh neneknya. Yang saya dengar waktu itu dari nenek saya itu, kamu dapat penyakit kesrek, kalau bahasa ininya kesrek, 7 turunan. Kamu nggak akan selamat karena masih ada ada ganjelan di hatinya, karena dia tahu bahwa itu ibunya. Dia lari ngejar ibunya itu, dikejar. Setelah dia naik sado delman gitu. Setelah itu dia langsung lari, turun dari delman itu, dia lari terus, dia lari sampai pas dia menyeberang sungai, sampai selopnya itu seorang anak petani miskin di sebuah tempat. Pemukiman kecil di bawah kaki gunung Giri Awas. Boncel kecil kala itu bekerja pada seorang tuan tanah dan bertugas mengurus hewan ternak dan lainnya. Namun naas suatu ketika Boncel melakukan kesalahan sehingga membuat juragannya marah besar. Karena takut, Boncel akhirnya melarikan diri dari tanah kelahirannya dan bertemu dengan seorang priayi atau pejabat pemerintahan kala itu yang mendidiknya hingga membuatnya sukses dan menjadi seorang regen. Setelah mendapat kabar dari pedagang keliling tentang keberadaan Boncel yang sudah sukses menjadi seorang regen di Caringin, kedua orang tua kandung Boncel memutuskan untuk menemui anaknya. Pada saat itu diperkirakan perjalanan dari kandang besi Garut menuju Caringin, Banten Barat harus ditempuh hingga 2 bulan lebih berjalan kaki. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, tibalah mereka di Karisidenan Caringin, di mana Dalem Boncel bertahta. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Pada saat itu Dalem Boncel sedang mengadakan pertemuan dengan para pembesar Banten. Tetapi sayangnya, penguasa Banten Barat ini tidak mau mengakui kedua orang tua itu. Dengan perasaan remuk redam, kedua sosok renta itu meninggalkan gedung Karisidenan. Seraya selalu berdoa semoga mereka diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi semua cobaan ini. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi semburat keceriaan di wajah mereka. Dengan tertatih dan terseok, mereka pun berlalu, hilang bersama luka yang tertanam. Namun beberapa saat kemudian dengan penuh kesadaran, sang regen mengakui kepada istrinya bahwa 2 orang yang dia usir di hadapan para tamu pembesar adalah kedua orang tuanya. Ia tidak mampu menyusul mereka meskipun prajurit telah dikerahkan untuk mengejarnya, tetapi mereka sudah hilang dan tidak ditemukan, sehingga mereka semua pulang tanpa hasil. Boncel memutuskan untuk memperbaiki keadaan. Berangkatlah ia menuju tanah kelahiran dengan membawa berbagai macam hadiah untuk kedua orang tuanya. Pikirannya menerawang jauh, mengingat masa di mana emas selalu memanjakannya, memanggil namanya dengan penuh kasih dan sayang, menyuapinya dengan lauk ikan gabus kesukaannya. Ingatan masa-masa itu mengkristalkan kerinduan yang dalam di hati Boncel. Tak terasa ia menangis. Namun apa daya, sesampainya di tanah kelahiran, Wirajaya hanya menemukan 2 buah nisan pembaringan terakhir mereka. Meski ia menjerit meratapi semua, apa hendak dikata, malah tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Penyesalan itu tak terobati. Kedua orang tuanya telah berpulang. Semenjak itulah kondisi Regen Boncel atau Tumenggung B. Wirajaya semakin buruk. Penyakit kulitnya tidak juga sembuh, meski berpuluh tabib telah diminta untuk mengobatinya. Namun tak ada mantra ataupun ramuan dan obat yang menyembuhkannya.
Rasa bersalah yang menghantui membuatnya selalu terjaga. Semua kenikmatan dan kemewahan tidak mampu menghapus derita Regen sampai akhir hayatnya. Kisah ini disadur dan dialih bahasakan dari berbagai sumber dan informasi lainnya. Ya teman-teman, saya saat ini sedang berada di area pemakaman, tepatnya di TPU Pejamben. Perlu diketahui ini di sebelah saya, di sebelah kanan saya adalah tepatnya makam dari mendiang Regen Boncal atau Bupati Kresidenan Caringin pertama kali yang menguasai Banten bagian barat, dan ini makam dari istri mendiang Regen Boncal. Nah, secara umum ini juga adalah bagian dari makam Sang Regen. Tetapi makam yang asli saya juga kurang tahu pasti, hanya mendapat informasi waktu itu bukan yang ini. Makam Sang Regen itu bukan yang di tepat yang di sebelah kanan saya ini. Kalau ini memang di nisannya memang tercatat bahwa ini adalah makam istri mendiang Regen Boncal, dan di sebelahnya yang tertutup kain kafan yang putih ini adalah makam Regen Boncal. Tetapi menurut informasi yang saya dapat bahwa Regen Boncal justru di lokasi pemakamannya bukan yang ini. Yang pasti bahwa kenapa saya berada di sini, ini menunjukkan bahwa dulu bukan hanya sekedar kisah bahwa Sang Regen Boncal itu pernah berkuasa, pernah memerintah di Banten bagian barat, tepatnya di wilayah Caringin, Kresidenan Caringin. Ini bukan hanya cerita belaka, tetapi adalah fakta dan merupakan cerita rakyat yang seharusnya bisa kita ambil hikmahnya. Saya masih berada di area pemakaman ini, TPU Pejamben. Nah, jika menurut informasi bahwa makam Regen Boncal itu berada tepat di bawah pohon beringin, karena di sini saya perhatikan satu-satunya yang pohon beringin yang cukup tinggi dan cukup besar ya hanya ini. Dan kalau kita perhatikan di bagian sisi luar tadi, ini seperti nampak ada bata-bata yang tersusun dan sudah tertutup akar. Mungkin kita coba mendekat saja. Nah, ini cukup unik. Nampaknya memang beringin ini cukup tua sekali, tapi kalau saya lihat, nah ini terlihat jelas ada bata-bata di sini. Ada susunan bata-bata. Mungkin kalau menurut informasi bahwa itu di bawah pohon beringin, hanya inilah satu-satunya, dan ada bata-bata. Sepertinya juga nampak seperti makam ya. Ada sekitar 2 meter. Kondisinya sudah tertutup akar dan tepatnya sudah hilang. Nah, informasi yang saya dapat bahwa nisan itu yang digeser di sana, yang di sebelah makam
istrinya itu bukan yang asli.